Ini penting sekali pemirsa, yaitu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang suami membenci istrinya. Masya Allah. Jangan sampai. Jadi kalimat jangan sampai di sini Rasulullah betul-betul mewanti-wanti. Artinya ini peringatan yang sangat kuat dari Rasulullah. Maka Rasul bilang, jangan sampai seorang laki-laki yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jangan membenci. Kenapa begitu? In kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Apabila seorang suami ini membenci satu perangai istrinya, maka masih banyak perangai yang lain yang dia bisa cintai dari istrinya. Masya Allah. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memandang sesuatu yang positif dari istri kita. Kalau memang dorongannya setan, kita ini senantiasa ditampakkan apa? Keburukan istri kan? Ya. Karena begini, salah satu di antara riwayat hadis yang sahih, di mana ketika setan-setan itu laporan kepada iblis atas pencapaiannya dalam rangka mengganggu manusia, yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu, yang satu mengatakan aku telah menjadikan laki-laki itu melakukan ini, aku telah menjadikan manusia itu melakukan itu yang dilarang oleh Allah. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'an. Engkau tidak melakukan apapun. Baru kemudian setelah satu sosok setan orang apa? Seonggok, bukan ya? Selembar. Ketika satu setan datang kepada iblis dan laporan atas pencapaiannya hari itu, apa mengatakan? La ufariquhu hatta la ada'ahu hatta ufarriquhu bainahu wa baina zaujatihi. Aku tidak meninggalkan dia, kata setan tadi. Laporan sama iblis, sama komandannya. Komandan, saya lapor. Apa itu? Saya tidak meninggalkan dia, tidak saya tinggalkan dia sama sekali sampai aku pisahkan dia dari istrinya. Maka apa kata iblis? Ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta. Engkau yang terbaik di antara yang lain. Engkau yang terbaik di antara yang lain. Artinya apa? Puncak tertinggi pencapaian syaitan untuk merusak rumah tangga itu bukan hanya menjadikan suami istri tidak berbicara, tidak hanya menjadikan istri dipandang jelek di mata suami, tidak. Tapi apa? Menjadikan rumah tangga kita itu buyar dan senantiasa begitu. Ambiar habis. Dan senantiasa begitu ya. Senantiasa begitu. Bisa, ya? Terus itu yang dilakukan setan untuk merusak rumah tangga kita. Sampai ketika ada setan yang mampu melakukan itu, oleh iblis diberikan apresiasi. Iblis bilang apa? Ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta. Engkau yang terbaik. Nah, maka kita perlu hati-hati. Karena apa? Ini yang sempat saya sampaikan ya. Jadi jatuh cinta itu mudah. Ya. Yang susah itu mempertahankan tetap cinta seperti pertama. Quote. Sudah lama kan untuk tulis. Tapi belum sempat dibikinkan quote. Oh, belum sempat. Belum. Nanti saya ulang ya. Jadi jatuh cinta itu mudah karena apa? Kita ngelihat perempuan cantik. Mohon maaf ya, normal kan? Ya. Kok cantik gitu. Tapi kemudian mempertahankan cinta seperti awal kita mencintai itu yang susah. Kenapa? Karena sebelum kita menikah, itu yang bermain siapa? Setan. Jadi setan itu datang untuk membisikkan kita, ayo dong di WA, ayo di SMS, minta kiriman foto dong sebelum nikah. Kenapa? Karena saat itu maksiat. Maka setan mendorong kita, maka yang ditampakkan di hadapan kita itu yang baik-baiknya semua. Tapi setelah kita menikah, ketika kita tetap romantis, itu bukan dosa tapi pahala. Dan setan nangis kalau kita dapat pahala. Maka setan menjauhkan kita dari keromantisan itu. Bagaimana caranya? Bukan lagi kebaikan pasangan kita yang ditampakkan, tapi apanya? Keburukannya, kentut di depan suami. Dibikin mules berarti dibikin mules. Terus kemudian ketika suami berbicara kita dipalingkan dengan sesuatu yang lain, atau sebaliknya ketika istri berbicara kita lebih sibuk dengan HP kita. Nah, maka artinya di sini mempertahankannya itu yang berat. Nah, maka kita pelajari ini dalam rangka apa? Salah satunya untuk mempertahankan keromantisan rumah tangga kita. Nah, maka Rasulullah bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang suami yang beriman kepada Allah membenci istrinya yang beriman. Kenapa? Apabila dia membenci satu sifat istrinya, maka masih banyak sifat lain yang dia bisa cintai dari istrinya. Maka di sini Rasul mengajarkan kepada kita untuk memandang kepada orang lain itu pandangan apa? Positif. Maka setiap manusia itu kan ada positifnya, ada negatifnya, ada baiknya, ada buruknya. Tergantung Anda mau melihat baiknya atau melihat
Buruknya terutama istri Anda. Kalau Anda melihat buruknya terus, maka ketika Anda keluar rumah, setan akan tampakkan kepada Anda seorang perempuan yang menutupi keburukan istri Anda. Maka seakan-akan ngelihatnya apa? Wah, istri saya tadi di rumah pipinya tidak make upan. Atau gimana? pipi yang keren tuh apa? Tirus. Tirus. Tirus apa irus? Tirus. Tirus ya. Ya. Di rumah ngelihat pipi yang tidak tirus. Ketika keluar rumah, jangan antum kira setan tidak bergerak di situ ya. Setan bergerak menampakkan seorang wanita yang pipinya tirus. Akhirnya mulai membandingkan. Itu kalau yang dilihat apa? Negatifnya. Tapi kalau yang antum lihat senantiasa positifnya, maka tidak ada peluang setan untuk masuk merusak rumah tangga Anda. Maka salah satu cara interaksi Rasulullah dengan istri-istrinya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memandang dari istri kita itu apanya? Kebaikannya. Maka Imam Nawawi kembali menjelaskan hadis ini. Jadi luar biasa ya, Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan begini. Ini berarti dia sebaiknya tidak membencinya meskipun istri itu memiliki sifat yang tidak baik. Kembali, kalau yang tadi Imam Nawawi mengatakan kalimat dari wasiat Rasulullah berbuat baik dari suami kepada istri, itu bukan cuma berbuat baik tapi menerima dengan lapang dada keburukan istri. Sekarang Imam Nawawi kembali ini mencoba membuat kita galau ini para suami. Apa Imam Nawawi katakan? Al-Imam An-Nawawi mengatakan ini berarti dia, yaitu suami, sebaiknya tidak membenci istrinya meskipun istrinya memiliki sikap yang tidak baik. Dia dapat melihat dalam dirinya sikap yang menyenangkan. Jadi misalkan dia ada satu sikap yang tidak baik dari istrinya, maka Rasulullah mengajak kita sesuai penjelasan Imam Nawawi untuk memalingkan ketidakbaikan itu dan kita pandang apanya? Baiknya. Jadi tutupi. Maka sekali lagi ya, saya hentikan sebentar di sini sementara. Ada kalimat yang sangat menarik dari Asy-Syaikh Ali At-Tantawi. Nah, maka Asy-Syaikh Ali At-Tantawi ini, perhatikan betul pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya. Ini penting buat saya, penting buat Al-Akh Abu Shanum, penting buat teman-teman yang di studio, dan penting untuk pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Yang di Sydney kemarin, yang di Singapura kemarin, ya semuanya, bahkan yang di Papua ya kan, ya, Papua. sempat masuk. Bahkan ada sebagian telepon itu dari Timor Leste, Masya Allah. Nah begini, Asy-Syaikh Ali At-Tantawi mengatakan, apabila engkau menikah, artinya menikah yang kedua, mohon maaf para wanita ya, apabila engkau menikah pertama, kemudian engkau menikah yang kedua, sementara niatanmu menikah yang kedua ini untuk mencari apa yang kurang dari istri pertamamu, maka engkau tidak akan mendapatkan itu dari istri keduamu. Jadi kalau sekedar menikah kedua hanya untuk menambal kekurangan istri pertama, maka dia tidak akan mendapatkan kelebihan yang untuk menutupi istri pertama dari istri keduanya. Begitu pula kalau dia menikah ketiga untuk menutupi kekurangan istri keduanya, dia tidak akan dapat dari yang ketiga, dan begitu pula seterusnya. Karena apa? Yang dia cari kesempurnaan, yang kesempurnaan itu tidak Allah berikan untuk makhluk yang ada di dunia. Dan dengan tujuan mencari kesempurnaan itu artinya dia egois. Egois? Ya. Keren. Antum jelasin. Bagaimana egoisnya ini? Nah, egoisnya karena menuntut kesempurnaan bersikap terhadap kita. Artinya sementara kita sendiri ya, tidak sempurna. Ya. Repot manusia ini. Jadi manusia itu memang sifatnya itu ana nih. Ana itu egoisme. Ana, aku. Kalau kepada aku harus baik, kalau kepada aku harus sopan. Tapi ketika dia kepada orang lain, seenaknya sendiri. Nah, aku lebih baik, apalagi aku lebih baik darimu. Nah, maka Asy-Syaikh Ali At-Tantawi memang mengatakan, jadi kalau memang yang engkau cari kesempurnaan, maka istri manapun yang engkau nikahi, istri berapapun yang engkau miliki, engkau tidak akan mendapatkan kesempurnaan itu. Tapi yang dituntut oleh Rasulullah adalah menutupi keburukan istrimu, bukan dengan istri yang lain. Keren ini. Jadi yang diminta oleh Rasulullah bukan menutupi kekurangan istrimu dengan engkau menambahkan istri yang lain, tapi apa? Engkau menutupi kekurangan istrimu dengan melihat kebaikannya, dengan melihat kelebihannya, dengan melihat positif yang dia punya. Masya Allah. Maka Imam Nawawi mengatakan, contoh, seorang wanita bisa saja memiliki sifat yang agresif. Agresif itu terlalu menggebu.
terlalu memaksakan kehendaknya, Menuntut begitu kan? semacam ya. Akan tetapi positifnya apa? Ternyata perempuan itu sangat agamis. Maka agresifnya tertutup dengan sifat agamisnya. Misalkan ibadahnya baik, puasanya baik, dia baca Al-Qur'annya baik, maka tertutupi. Artinya agresifnya tadi kita yang menutupi, bukan orang lain. Kita yang menutupi itu dengan kita memandang istri kita itu walaupun agresif tapi dia apa? Agamis. Atau yang lain, Imam An-Nawawi memberikan contoh. Misalkan cara berbicara istri kita kurang sopan. Akan tetapi ternyata perempuan ini sangat menjaga diri dari laki-laki lain. Nah, maka artinya begini. Misalkan dia kurang sopan dengan kita, tapi ada sesuatu yang paling menyenangkan kita. Apa itu? Dia sangat menjaga diri dari laki-laki yang lain. Itu kehormatan buat suaminya. Dan yang lain sebagainya. Artinya di sini Rasulullah selalu memperlakukan istri beliau dengan sangat lembut dan beliau selalu ceria kepada istrinya. Kenapa begitu? Karena yang dipandang Rasulullah bukan negatifnya tapi apa? Positifnya. Maka ini ada satu cara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, cara agar kita senantiasa mampu ceria di hadapan istri itu apa? Pandang senantiasa kebaikan dia. Kalau yang kita ingat keburukannya, kalau yang kita ingat negatifnya, kalau yang kita ingat kasarnya, kalau yang kita ingat itu kemudian agresifnya, mungkin setiap kita datang muka kita udah ketekuk aja. Iya. Tapi kalau yang kita lihat itu dia sopan sama saya, dia berkorban untuk saya, dia yang menjaga anak-anak saya, dia yang memasakkan makanan saya, maka insya Allah setiap kita pulang ke rumah yang muncul muka apa? Ceria. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kita pasti kepingin setiap langkah kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Setiap yang kita lakukan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurullah, sekiranya kalian menolong Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kunu ansarallah. Jadilah kalian itu penolong Allah, walaupun dimaknai oleh para ulama yaitu dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Islam dan dalam rangka tolong menolong sesama kaum muslimin. Sekiranya kalian menolong agama Allah, tidak ada penghubung wawu atau thumma atau fa. Langsung Allah katakan yansurkum. Artinya seketika itu ketika kita menolong agama Allah, maka seketika itu pula pertolongan Allah datang. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan posisi kalian di dunia ini. Kita berdoa bersama kepada Allah agar apa yang kita niatkan untuk membangun rumah Allah, yaitu masjidnya Allah ini, oleh Allah semua kegiatan kita oleh Allah dijadikan niatan-niatannya ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setiap orang yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Semua cita-citanya oleh Allah dimudahkan, semua harapannya oleh Allah dikabulkan, dan insya Allah diberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kami tetap mengajak kepada jamaah sekalian, ayo sekecil apapun yang Anda bisa lakukan, ayo partisipasi sebagai bukti kelak kita di hadapan Allah bahwa kita pernah berjuang untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.